bagian barat, dan insya Allah kelas ini akan konsisten. Insya Allah semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mengkaji terus, belajar terus bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Dan alhamdulillah malam hari ini telah bergabung bersama kita pemateri kita, ini Ustadz kita, Ustadz Abul Abbas Tobroni, hafizakallahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Untuk mempersingkat waktu, ya, daripada berpanjang lebar, langsung saja kita persilahkan kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sidang jemaah, ayah, bunda, jamaah, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan dua kenikmatan ini merupakan modal kita dalam beraktivitas. Entah aktivitas dalam urusan dunia atau aktivitas dalam urusan akhirat kita. Sehingga ketika seseorang masih diberikan umur dan orang masih diberikan kesehatan, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala, gunakan umur kita dan kesehatan kita benar-benar untuk kegiatan yang positif. Kalaupun kita tidak bisa menambah akhirat kita, maka minimal kita menambah urusan dunia kita. Sehingga tidak ada seorang muslim itu stagnan, tidak ada seorang muslim yang berhenti, nganggur, nggak ada kegiatan. Itu Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau engkau sudah menyelesaikan sebuah urusan, wahai Muhammad, maka fansob, yaitu semangati kamu untuk menyelesaikan urusan yang lain. Sampai kapan? Nggak pernah berhenti. Sampai Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kita itu istirahat dalam aktivitas kita, dalam ibadah kita, kebaikan kita? Maka beliau mengatakan, ila idza wada'na qadamana fil jannah. Istirahatnya kita itu kalau kita sudah menaruh kaki kita di surga. Sebelum kita itu tahu kita di surga atau tidak, maka tidak ada seorang muslim itu istirahat. Dan Allah Ta'ala, ini merupakan pertemuan pertama di kajian parenting kita, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ilmu yang kita pelajari terlebih dalam mendidik anak-anak kita, karena semua kita memiliki harapan tinggi untuk anak-anak kita, anak-anak yang akan menjadi pewaris kita setelah kita meninggal dunia. Dan pembahasan kita, dan nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah untuk bisa melanjutkan terus kajian-kajian parenting ini. Kenapa? Karena memang kajian parenting ini jarang dibahas. Kalau kita belajar fikih ibadah itu sering, kajian-kajian membahas itu sering. Tetapi kalau kajian membahas tentang fikih parenting, bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sebuah tenaga kita, maka ini kita jarang mendapatkan. Nah, itu alhamdulillah ketika ada saudara-saudara kita yang ingin belajar bagaimana metode mendidik anak kita, maka kita sangat bersyukur. Berarti sudah mulai ada tanggung jawab, sudah mulai ada orang yang sadar tentang tanggung jawab menjadi seorang ayah atau tanggung jawab menjadi seorang bunda. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tema pembahasan anakku penyejuk hatiku. Dan itu merupakan harapan tertinggi kita. Kita semuanya memiliki harapan anak yang kita miliki akan menjadi penyejuk hati, akan menjadi penetrang jiwa, akan menjadi pemandangan terbaik di mata kita. Dan itu merupakan cita-cita kita semua sebagai seorang orang tua. Tetapi menjadikan anak kita menjadi penyejuk hati kita ini tidak mudah. Berat.
sangat-sangat berat. Sehingga kita butuh ilmu, kita perlu belajar, kita butuh doman bagaimana supaya kita bisa menjadikan anak kita sebagai penyejuk hati kita. Kenapa? Karena kenyataan yang ada, Anda mau terima atau tidak, kenyataan yang ada, anak kita ini setelah kita mendidik, setelah kita hidup bersama, setelah kita mengarahkan, kok anak kita ini nggak seperti yang kita harapkan, susah, berat. Akhirnya mungkin kita akan merasa bahwa anak kita itu musibah yang Allah berikan kepada kita, bukan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga itu yang menjadi problem kita. Maka itu banyak orang yang mengeluh tentang anaknya, sampai akhirnya ada orang tua yang mengatakan, Ustadz, kesalahan saya itu apa? Dosa saya itu apa? Sampai Allah menguji saya dengan anak saya seperti ini. Soalnya kan anak dia itu azab, anak dia itu adalah musibah, anak dia itu adalah pengaruh, anak dia itu adalah penyakit yang ada dalam kehidupan dia. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa menjadikan anak kita itu sebagai penyejuk mata kita. Oleh itu tema ini sengaja kita angkat. Kenapa? Karena ini sangat penting. Anda bagi yang belum punya anak, pasti Anda pengen punya anak, dan anak Anda itu nanti kalau punya anak pasti akan menjadi penyejuk mata. Tapi ketika Anda punya anak, nyatanya nggak seperti itu. Banyak orang yang mengeluh tentang anaknya. Oleh itu di antara sifat karakter buruk yang kita miliki, dan semua kita punya, karena itu karakter yang memang Allah instan dalam diri setiap kita. Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia Allah ciptakan dalam kondisi keluh kesah. Sukanya ngeluh, sukanya ya kalau dalam bahasa Jawa itu dinamakan dengan istilah namanya sawang sinawang. Dan itu merupakan penyakit yang ada dalam diri kita. Orang akan menjadi indah ketika dia hanya menjadi penonton. Dia melihat kenikmatan orang. Sehingga ibaratnya kenikmatan itu lezatnya kapan? Kenikmatan dunia itu lezatnya kapan? Lezatnya kalau kita nggak punya. Kalau Anda sebagai penonton. Kalau Anda melihat orang lain, wah lezat sekali, nikmat sekali. Tetapi kalau Anda yang merasakan, membosankan. Oleh karena itu banyak orang yang merasakan. Silakan Anda rasakan diri Anda. Ketika dulu kita belum menikah, kita pengen menikah. Sekuat tenaga kita mencari pasangan terbaik. Setelah kita menikah, membosankan. Rupanya pasangan kita itu nggak bisa menjadi pelipur lara kita. Ketika kita melihat anak pasangan-pasangan yang lain, mereka sudah pada ngomong anak asyik, bergembira, tertawa dengan anaknya. Akhirnya dia berpikir, kalau seandainya saya punya anak, saya akan bahagia seperti dia. Akhirnya sampai Allah memberikan karunia anak kepadanya. Ketika memiliki anak dan rupanya didik anak itu capek, lelah, letih. Setelah itu dia melihat yang lain, orang-orang tua yang lain, anaknya sudah gede-gede, sudah mandiri-mandiri. Akhirnya dia bercita-cita, kalau seandainya anak saya itu cepat gede, sudah mandiri, saya lepas. Taruh di pondok, taruh di sekolah, bebas saya itu. Akhirnya ketika anak-anak nanti sudah dewasa, kemudian setelah itu taruh di pondok, ada yang kuliah, keluar semua dari di rumah, akhirnya mulai kesepian. Ketika mulai kesepian, dia melihat orang tua yang anaknya masih kecil-kecil dipopong, akhirnya dia pengen, kalau seandainya anak saya masih kecil-kecil. Sampai kapan itu selesai? Nggak pernah selesai. Kalau kesah itu nggak pernah selesai. Kalau kita tidak mengobati, bagaimana kita mengobati? Obati keluh kesah kita itu dengan qanaah. Bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita itu sudah terbaik. Sedangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu tidak baik bagi kita. Maka nikmati saja kenikmatan yang kita miliki. Dan kita nggak usah terlalu banyak melihat kenikmatan orang lain. Bahkan yang terbaik, hendaknya kita itu melihat orang yang di bawah kita. Anda ketika memiliki anak dan merasakan lelah letihnya mendidik, Anda lihat orang yang tidak punya anak, bagaimana stresnya mereka nggak memiliki anak. Dan seperti itu, lihatlah orang-orang yang di bawah kita.
supaya kita itu bisa merasakan nikmat yang lezat yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu, ini tema sengaja kita angkat. Tujuannya apa? Untuk memberikan bekal kepada orang tua tentang bagaimana kita menjadikan anak kita ini sebagai penyejuk hati kita. Lanjutkan slide-nya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan, ayat ke-74, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang sejati. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang sejati adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-74, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah yang sejati itu siapa? Orang-orang yang terus berdoa, terus memanjatkan dalam doa-doa mereka. Mereka mengatakan rabbana hab lana min azwajina. Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami, penyenang hati kami, penenteram jiwa kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebuah cita-cita besar, sebuah harapan yang tinggi, semua orang tua, yaitu apa? Dia ingin anaknya itu menjadi penyejuk mata. Sehingga ketika kita melihat anak kita itu kayak melihat pemandangan yang sangat indah. Ibaratnya kalau kita lagi jenuh, kita lagi stres, kita lagi banyak pikiran, kemudian liburan, kita pengen jalan-jalan ke gunung, melihat pemandangan dari puncak gunung, kita pengen ke sawah, kita melihat pemandangan sawah. Seakan-akan kalau kita melihat gunung, kita lihat pemandangan, kayak masalah-masalah yang kita hadapi itu hilang semua. Gitu. Nah, rupanya ada pemandangan yang lebih indah daripada gunung. Ada pemandangan lebih lezat daripada sungai yang mengalir. Ada pemandangan yang sangat hebat sekali, melebihi sawah yang hijau royo-royo. Yaitu siapa itu? Anak kita. Anak kita adalah pemandangan yang sangat-sangat indah, mengalahkan semua kenikmatan dunia. Itulah harapan orang tua. Jadi itu yang kita minta sama Allah Ta'ala terhadap anak-anak kita. Tetapi kenyataannya kok susah sekali. Berat sekali kita itu sampai tingkatan seperti ini. Maka perlu kita ingat bahwa tidak ada pemandangan yang paling indah di mata seorang mukmin kecuali ketika dia bisa menjadikan anaknya penyejuk hati. Dan yang dimaksud dengan penyejuk hati kita itu apa? Kita sebagai seorang muslim, penyejuk hati kita itu apa sih? Coba slide berikutnya. Yang dimaksud dengan penyejuk hati itu apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya, wahai Imam, qurrata ayunin fid dunya am fil akhirah? Yang dimaksud dengan penyejuk hati itu di dunia atau nanti di hari kiamat? Yaitu apakah kita itu minta sama Allah Ta'ala anak kita menjadi penyejuk hati kita itu sekarang di dunia, sekarang, atau nanti ketika di hari kiamat, ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita nanti di surga Allah Ta'ala. Jadi yang kita minta itu penyejuk hati kapan? Di dunia atau sekarang ketika di dunia atau nanti di hari kiamat? Maka beliau mengatakan bal fid dunya. Yang kita minta itu tentang penyejuk hati terhadap anak kita itu kapan? Di dunia. Itu yang kita minta. Kita minta sama Allah di dunia. Kita ingin minta sama Allah Ta'ala anak kita itu menjadi penyejuk hati kita di dunia. Setelah itu beliau mengatakan, sebagaimana saya kutipkan di sini, beliau mengatakan, wallah ma min syai'in aqarru li'ainil mu'min. Demi Allah, tidak ada perkara yang paling indah, yang paling sejuk pada pandangan seorang muslim min an yara waladan, kecuali ketika dia melihat anaknya, atau walada waladin, atau anaknya anak cucunya, atau akhon, atau melihat saudaranya, sahabat karibnya, atau hamiman, atau orang yang dia cintai, muti'an lillah, orang-orang yang kita cintai ini, anak kita, istri kita, kemudian ya teman-teman kita,
semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga pemandangan paling indah kita ketika anak kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita melihat anak kita, Masya Allah ini, anak kita itu luar biasa ketakwaannya. Itulah pemandangan paling indah, melebihi gunung, melebihi pohon, melebihi sungai, melebihi apapun, kebun yang sangat indah. Sehingga yang menjadi indahnya anak kita itu bukan pada fisiknya, bukan pada kecerdasannya, bukan pada jabatannya, bukan. Seorang muslim tidak di situ. Tapi keindahan anak kita itu ketika dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu saya sebutkan di situ, anak jadi penyejuk mata jika memiliki 3 hal. Kalau anak Anda memiliki 3 hal ini, nah, berarti sudah Anda mendapatkan penyejuk hati yang sempurna. Itu apa? Pertama, ketika anak taat kepada Sang Pencipta. Anak Anda sholat tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Anak Anda baca Quran tanpa dipaksa, tanpa dikasih aturan. Anak Anda membaca, belajar. Anak Anda bahkan bisa menangis karena dosa-dosa yang dikerjakan. Masya Allah. Pemandangan yang luar biasa. Walaupun mungkin fisiknya nggak cantik, mungkin fisiknya nggak ganteng, atau mungkin jabatan dia nggak tinggi, atau mungkin ekonomi dia juga nggak bagus-bagus banget kan gitu. Tetapi dia taat kepada Allah Ta'ala. Wah, itu pemandangan yang luar biasa. Yang kedua, anak Anda itu akan menjadi penyejuk mata Anda ketika anak itu bisa berbakti kepada Anda. Dan baktinya anak kita merupakan hadiah spesial yang Allah berikan untuk kita. Nah, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada kita. Sehingga anak kita taat, tunduk, kemudian senantiasa membantu kita. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, anak kita itu akan menjadi penyejuk mata kita. Yang ketiga, ketika anak kita itu bermanfaat kepada manusia. Kita Masya Allah itu, anak kita di mana-mana dipuji, anak-anak di mana-mana orang simpatik, semua orang sayang sama anak kita. Kenapa? Karena anak kita itu senantiasa bermanfaat bagi manusia gitu. Anak kita bukan sampah masyarakat, di mana setiap ada anak kita, semua orang mencibirnya, semua orang melaknatnya, semua orang mencacinya. Tetapi setiap anak kita hadir, semua orang mendengar anak kita, semuanya memuji, semuanya berbangga dengan anak kita. Kenapa? Karena anak kita bermanfaat. Sehingga anak kita menjadi orang yang barokah, sebagaimana merupakan sifatnya para nabi dan rasul, itu barokah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa mengatakan, ketika masih bayi, dia mengatakan, Allah menjadikan saya orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berkah yaitu apa? Allah menjadikan aku orang yang bermanfaat di mana saja gitu. Kalau Anda memiliki anak, sifat anaknya Anda itu 3 ini, itu sempurna. Anda nggak usah jauh-jauh, rehlah untuk tamasya, untuk liburan, untuk lihat pemandangan. Tataplah anak Anda, peluklah anak Anda. Itu sudah pemandangan terbaik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi untuk menjadikan anak kita menjadi penyejuk mata yang memiliki 3 sifat tadi, taat kepada Allah Ta'ala, bakti kepada orang tua, bermanfaat kepada manusia, jangan dikira itu mudah. Untuk menjadikan anak kita memiliki 3 sifat ini luar biasa beratnya. Susah. Peras keringat, banting tulang, kita harus menangis, kita harus meneteskan air mata. Demikian juga luar biasa. Berat, capek. Tapi kalau Anda berhasil, Masya Allah itu, semua lelah letihnya Anda itu terbayar. Sehingga harta yang telah Anda curahkan untuk anak Anda itu kecil. Waktu yang telah Anda habiskan membersama anak Anda itu tidak ada harganya. Demikian juga tenaga, pikiran, kemudian ya kesedihan, keluh kesahnya Anda, itu semuanya hilang semua. Kapan? Ketika Anda sudah melihat anak Anda itu menjadi penyejuk mata. Seakan-akan semua yang telah kita kerjakan selama ini, jerih payah yang kita terbayar semua, wis. Ketika kita melihat anak kita menjadi penyejuk hati kita. Nah, itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala.
Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menyebutkan sedikit agar anak kita menjadi penyejuk mata bagi orang tua. Itu bagaimana sih caranya kita itu menjadikan anak kita itu sebagai penyejuk mata kita. Gitu. Saya sebutkan di sini ada 5 perkara. Dan saya bacakan secara ringkas dulu. Nanti setelah itu baru saya buka satu persatu. Yang pertama, tancapkan terus mindset bahwa anak kita adalah karunia mahal. Yang kedua, kuatkan mindset bahwa masa mendidik adalah masa cocok tanam. Yang lelah letihnya akan terbayar ketika tiba masa panen. Kemudian ketiga, ingat bagaimana kesabaran orang tua kita dahulu ketika merawat kita. Itu kayak obatnya. Kemudian yang keempat, ingat pahala dan keutamaan ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan berbakti. Kemudian kelima, lihatlah anak dengan kacamata positif, yaitu melihat kelebihannya. Jangan melihat anak dengan kacamata negatif, yang ada cuma grundel, yang ada cuma mengeluh. Nah ini, ada 5 perkara ini, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita masuk yang pertama. Yang pertama, tancapkan dalam benak pikiran kita, dalam mindset kita, bahwa anak kita adalah karunia termahal yang Allah berikan kepada kita. Jadi, yang pertama, bagaimana supaya anak kita itu menjadi penyejuk mata? Anda harus ingat terus bahwa anak kita itu karunia, hadiah. Anak kita bukan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Tetapi anak kita itu adalah karunia mahal yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang yang tidak diberikan karunia anak, stres untuk mereka. Bahkan Allah terceritakan di Al-Quran, ada 2 nabi, di mana nabi ini gersang hidupnya ketika tidak memiliki anak. Dia memiliki istri yang cantik, tetapi dia tidak memiliki anak. Bagaimana hidupnya? Hidupnya gersang. Yang pertama, Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki istri cantik sekali, sangat-sangat. Sampai ditangkap sama Fir'aun, dan Fir'aun ingin memperkosa. Telanjang dibawa ke istana kerajaan Fir'aun, kemudian telanjang pengen diperkosa, kemudian Sarah berdoa kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya Fir'aun diikat sama Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Fir'aun ketakutan, kemudian setelah itu Fir'aun memberikan hadiah kepada Sarah, seorang perempuan, namanya Hajar. Akhirnya nanti dari Hajar inilah Nabi Ibrahim memiliki anak pertama, namanya Ismail, kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak yang kedua, namanya Ishak. Dan jaraknya itu 13 tahun. Ketika Nabi Ibrahim memiliki 2 anak ini, kan istrinya mandul. Istrinya mandul. Ketika Nabi Ibrahim memiliki 2 anak ini, apa kata Nabi Ibrahim? Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada saya Ismail dan Ishak. Inna Rabbi lasami uddu'a, sesungguhnya Tuhanku sangat-sangat mendengar doa seorang hamba. Menunjukkan apa? Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Sampai ketika dikabulkan doanya Nabi Ibrahim, datang malaikat menjelma dalam bentuk manusia biasa, datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim menyembelih kambing, kemudian dihidangkan. Ketika sudah matang, kemudian dihidangkan, maka tamu-tamu ini tangannya nggak bisa megang makanan. Akhirnya, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakiruhum. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan tamu-tamu ini nggak bisa megang makanan, akhirnya Nabi Ibrahim terheran-heran. Dan takut Nabi Ibrahim, ini siapa kalian? Gitu. Karena tak turun, kenapa kalian tidak makan? Akhirnya mereka baru bercerita, Ibrahim, kami itu malaikat. Dan kami datang di sini diutus sama Allah Ta'ala untuk membawa 2 misi. Yang pertama, kita disuruh mengabarkan bahwa istri kamu nanti akan punya anak. Istrinya Sarah itu sedang masak. Saking terherannya, tabirnya dibuka. Setelah itu tanya sama malaikat, "A'ali 2 anak ajuzun wa hadza ba'li syaikha." Wahai malaikat, apakah mungkin saya bisa punya anak? Dalam kondisi saya sudah tua renta seperti ini, demikian juga suami saya. Maka malaikat mengatakan, "Atajabina min amrillah?" Apakah kamu tergembira dengan putusan Allah Ta'ala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini rahmat Allah dan barakah Allah yang Allah berikan kepada kalian, wahai ahlul bait. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga nabi yang
istrinya juga tidak bisa memiliki anak. Berkesan hidupnya sampai ngeluh terus sama Allah Ta'ala, yaitu Nabi Zakaria. Allah sebutkan di banyak ayat bagaimana keluh kesahnya Nabi Zakaria kepada Allah Ta'ala. Di antaranya Allah sebutkan di surat Maryam. Nabi Zakaria sampai mengatakan, Rabbi wahanal azmu minni, tulang saya sudah mulai rapuh, washta'ala ra'si syaida, rambutku sudah menyala, itu sudah bukan semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya nggak pernah putus asa dari berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Yaitu tolong berikan aku anak yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Nabi Yakub. Kalau dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa Zakaria idznada rabbahu la tadharni fardan. Ingat ketika Zakaria berdoa, Tuhanku, jangan kau jadikan saya hidup sebatang kara. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Fastajabna lahu, kami kabulkan. Setelah lama Nabi Zakaria minta sama Allah Ta'ala. Dan dikabulkan ketika kapan? Ketika Nabi Zakaria sedang sholat. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi'ulam. Kami mengabarkan kepada engkau tentang anak. Makanya Nabi Zakaria heran mengatakan, wahai Tuhanku, anna li ghulam, bagaimana saya bisa punya anak? Wa kanat imraati akiran, istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku sudah tua renta seperti ini. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kamu akan punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria minta sama Allah, Tuhanku, kalau saya memang punya anak, tandanya apa? Maka Allah Ta'ala mengatakan, kamu tandanya, Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Kamu tidak akan bisa ngomong sama manusia kecuali cuma isyarat. Itu tanda kalau kamu akan memiliki anak. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, anak kita itu hadiah spesial. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan di Al-Quran, manusia itu dalam masalah anak dibagi sama Allah jadi 4. Allah Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha. Ada yang Allah kasih anak cuma perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga yang dikasih cuma anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada juga yang Allah campurkan, punya anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga yang Allah jadikan sebagai orang yang mandul, walaupun normal. Nabi Muhammad punya istri banyak, 11 istri, yang punya anak cuma 1, Khadijah. Nah, istri-istri yang lain apakah mandul? Tidak. Memang Allah tidak memberikan karunia kepada mereka. Oleh karena itu, ingat ayah dan bunda, anak Anda itu spesial. Anak Anda itu hadiah paling istimewa yang Allah berikan kepada Anda. Dan itu jangan sampai lupa. Sehingga ketika kita melihat nakalnya anak kita melihat bandelnya anak kita melihat bagaimana permainan anak kita, nggak nurutnya anak kita, gitu loh. Melelahkannya kita, gitu loh. Anak kita itu membuat kita lelah dan capek. Itu karunia, itu tuh hadiah. Jangan sampai mindset ini hilang. Sehingga ketika kita melihat kenakalan anak kita melihat permainan mereka, kita melihat bandelnya mereka, akhirnya disitulah kita kata, musibah ini anak saya ini. Anak saya ini kayak musibah, kayak apalah anak kita ini. Disitulah akhirnya kita nggak bisa menjadikan anak kita itu menjadi penyejuk mata. Akhirnya malah kita jadikan anak kita itu sumber masalah. Anak kita itu adalah sumber musibah yang Allah timpakan kepada kita. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama, bagaimana caranya? Jangan sampai lupa tentang karunia anak kita. Anak kita itu hadiah. Anak kita itu karunia. Itu sampai lupa. Sebandel-bandelnya anak kita, jangan sampai lupa itu. Mindset itu jangan sampai lepas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk di poin yang kedua. Kuatkan mindset bahwa mendidik anak bagikan bercocok tanam, lelahnya akan terbayar saat panen. Nah, jadi gini, kan kita tadi sebutkan bahwa penyejuk mata kita itu kapan? Ketika anak kita taat kepada Allah Ta'ala, anak kita berbakti kepada orang tua, anak kita bermanfaat bagi sesama. Untuk sampai kepada cita-cita itu, untuk sampai kepada cita-cita yang mulia ini, membutuhkan proses yang sangat panjang. Bagikan kita itu sedang bercocok tanam. Namanya seorang petani ketika mau ladang, lelahnya luar biasa. Seorang petani ketika menggarap ladang untuk menanam padi, lelah, letih. Berapa sudah tetesan air mata, sudah berapa tetesan keringat, sudah berapa bergadangnya, lelah letihnya, itu sudah mereka sampai mereka nikmati.
Seorang petani ketika mereka itu sudah siap untuk mengharap ladang, dia harus menyiapkan ladangnya. Dan itu sangat melelahkan. Kemudian ketika ladangnya sudah siap, kemudian setelah itu baru bijinya mulai ditunaskan. Dan itu pun juga belum tentu berhasil. Ketika sudah ditunaskan dan menetas, kemudian setelah itu baru ditanam, ditancap-tancapkan. Panas menyengat. Di sawah ini panasnya luar biasa. Kemudian ketika sudah mulai tumbuhlah, perlu dijaga dari hama, demikian juga dijaga dari apa saja. Sampai akhirnya mulailah kita takar airnya, kita takar pupuknya, sampai akhirnya mulai tumbuh. Itu pun harus kita awasi terus, harus kita jaga. Kenapa? Karena banyak hama-hama yang siap memakan tanaman kita, mulai dari tikus, mulai dari hama, atau apa saja. Sampai ketika sudah berbuah pun masih ada burung yang siap memakannya, dan yang lainnya. Ketika masa panen dan panennya melimpah, semua rasa lelah letih kita ini terbayar semua. Bagian kita nanti masuk surga lah gitu. Di dunia ini, sudah zamannya di rahmat Allah Ta'ala, kita itu sedang cocok tanam juga di dunia ini. Memang seorang muslim itu lelah, letih. Dan bukan hanya kita yang lelah. Nabi Muhammad lelah. Para Nabi dan Rasul lelah dan letih. Jangan mengira Nabi dan Rasul itu mereka leha-leha. Kemudian setelah itu mereka santai-santai, mereka masuk surga. Nabi dan Rasul manusia terbaik saja melelahkan. Am hasibutum an tadkhulul jannata, sampai Allah Ta'ala kalian mengira bahwa masuk surga itu mudah. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum, padahal sudah datang cerita-cerita umat-umat terdahulu, masadumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa musibah, mereka diguncang di muka bumi. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul saja mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, demikian juga orang yang beriman sekitarnya mengatakan, mata nasrullah, sampai datang kapan pertolongan Allah Ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah sangat dekat. Jadi di sini kalau kita perhatikan itu, Nabi itu lelah, sebagaimana kita juga lelah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Tapi kelelahan kita ini semua akan terbayar kapan? Kalau kaki kita sudah melangkah di surga. Nah itu ketika kita nanti masuk surga, apa ucapan orang di surga? Mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba anil hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan, lelah, letih, gundah gulana, dan semua yang kita rasakan ketika di dunia. Ada juga yang mengatakan, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Segala puji bagi Allah yang telah jujur akan janjinya. Allah dulu menjanjikan sebuah janji-janji kalau kita beribadah, nanti kita akan mendapat surga. Setelah miliar tahun, setelah triliun tahun, baru kita merasakan janji Allah Ta'ala, ditunaikan sama Allah Ta'ala. Melelahkan, lelah memang. Demikian juga kita mendidik anak. Jangan dikira mendidik anak itu mudah. Lelah letih kita mendidik anak. Ibaratnya anak kita ini prosesnya panjang. Anak kita itu metamorfosis lah. Anak kita itu akan berubah fase-fasenya. Di mana anak kita ketika masih kecil, mereka itu kayak ulat yang menyebalkan. Ulat yang menjijikkan. Mungkin kita lihat ulat saja kita itu jijik kan itu. Demikian juga kita melihat anak kita. Anak kita ketika masih kecil, terus kayak ulat yang menyebalkan gitu. Tapi, apakah ulat yang menyebalkan, ulat yang menjijikkan itu selama-lamanya akan seperti itu terus? Kita melihat misalkan kita punya pohon. Biasanya pohon banyak ulatnya itu alpukat. Karena di Salatiga itu termasuk kota penghasil alpukat yang paling bagus di Salatiga. Di rumah saya dulu banyak pohon alpukat. Pohon alpukat itu ulatnya banyak sekali. Sampai saya itu ya, ini cerita ya, saya itu sampai sekarang nggak doyan makan alpukat. Blenger, atau bahasanya itu kayak fobia gitu. Setiap makan alpukat itu saya ingat ulat-ulatnya. Kenapa seperti karena saya dulu pernah tidur, ulatnya masuk di badan saya itu. Saya bangun tidur banyak ulatnya saya itu. Dari situ akhirnya saya itu kalau mendengar alpukat, lihat alpukat, pikiran saya itu langsung kepala pusing gitu kepala saya itu. Alpukat gitu, misalkan ulat-ulat yang kita lihat yang menyebalkan seperti itu, menjijikkan seperti itu. Kok jadi makan pertanyaan, apakah selamanya ulat akan seperti itu? Makan terus nanti besarnya seperti apa kan itu? Rupanya tidak. Ulat itu akan makan.
Setelah itu akan datang masa di mana ulat itu akan diam, hilang. Setelah itu akan menjadi kepompong. Sehingga ulat yang menyebarkan yang banyak itu di ulat apa pohon alpukat itu banyak sekali. Kalau banyaknya luar biasa itu. Satu pohon itu ulatnya masya Allah itu ketika sudah hilang, yaitu tiba-tiba ulatnya itu nggak ada, hilang semua gitu. Akhirnya ulat itu setelah itu menjadi kepompong. Ulatnya hilang, setelah itu pada menjadi kepompong, pada bikin rumah itu menjadi kepompong gitu. Dan ketika sudah selesai masa kepompong, ulat itu akan keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah anak kita. Anak kita ketika masa-masa masih tufulia, masih kanak-kanak, yo kerjanya main, gitu. Dia ajar yang nggak paham-paham, gitu. Suruh duduk yang nggak mau, kan itu. Terus rumah kita murak-marik kayak kapal pecah, gitu. Apakah nanti anak kita akan seperti itu terus sampai dewasa? Tidak. Rupanya ketika kita tumpahkan, ketika kita tunaikan, ketika kita kasih kesempatan anak untuk menumpahkan keinginan mereka, rupanya nanti setelah itu mereka akan diam. Mereka akan menjadi kayak kepompong. Dan nanti kalau ini kita bersama terus kita kasih ruangan mereka, setelah itu nanti mereka akan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan kapan itu kupu-kupu yang indah itu? Ketika kita sudah balik. Dari anak kita bayi sampai balik 13 tahun lah, 14 tahun, 15 tahun, 12 tahun lah, 13 tahun itu kita bersusah-susah dahulu. Tapi ketika sudah balik, anak kita menjadi anak yang hebat, wah, semua kayak nggak ada. Ya itulah ketika kita semua terbayar semua dengan anak kita. Sehingga walaupun selama 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, kita nangis, kita sampai ya mengusap dahi, kita sampai bergadang, kita sampai capek, lelah, letih. Semuanya terbayar ketika musim panen tiba. Ketika anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, luar biasa setelah itu. Nah itu yang kedua, yang kedua, caranya itu ingat bahwa mendidik anak itu adalah proses seperti cocok tanam. Di mana kita ini sampai anak kita balik itu, ini masih prosesnya. Ketika sudah balik, baru itu namanya masa panen. Dan nanti, tapi pembahasannya bukan kita bahas sekarang, nanti lihat kalau panen, anak sudah balik kok belum akil, berarti panen kita gagal. Anak kita sudah balik ya, tapi anak kita kok belum akil, belum nalar, anak kita belum mau sholat kalau nggak dipaksa, anak kita nggak mau baca Quran kalau nggak dipukul sama orang tuanya, gitu. Anak kita nggak bisa memberikan manfaat, anak kita nggak bisa berbakti kepada orang tua, ya ibaratnya panen yang Anda jalankan selama ini gagal. Nah, kenapa gagal? Ya, itu banyak problem, banyak masalah. Itu bagaimana caranya? Caranya diperbaiki. Caranya harus diperbaiki dari awal. Itu nanti kalau di buku saya, itu nanti saya sebutkan, dinamakan dengan mu'alajah nafsiyah. Kita harus obati tentang fitrahnya anak. Berarti anak itu bermasalah fitrahnya. Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Ketika kita mendapatkan anak kita kok nakal-nakal, gitu. Bagaimana caranya? Ingat kesabaran orang tua kita dalam mendidik kita dahulu. Nah, itu kalau bagi saya itu kayak obat yang paling mudah, kayak menenteramkan hati. Maksudnya gini, saya sekarang menjadi saya menjadi orang yang hebat. Saya sekarang sudah bisa mandiri, saya sekarang sudah bisa sholat, saya sudah Anda sekarang sudah jadi orang tua, sudah hilang masa muda, jadi orang hebat lah itu Anda semua itu. Apalagi ketika umur sudah 40 tahun. Karena di puncak umur itu adalah 40 tahun. Sekarang Anda menjadi orang hebat seperti ini karena jasanya orang tua. Dulu Anda itu nakalnya kayak apa gitu. Dulu itu Anda bandelnya seperti apa gitu. Tapi ketika orang tua Anda itu sabar mendidik Anda, sekarang Anda berhasil seperti itu. Coba kalau seandainya orang tua nggak sabar, kemudian Anda dibuang, kemudian Anda dipukuli sama orang tua, mungkin Anda nggak akan jadi orang seperti ini. Semua kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing.
ngomong kepada diri kita, saya menjadi orang hebat seperti ini karena jerih payahnya orang tua dulu yang mendidik. Maka sekarang saya akan ganti posisi orang tua saya. Saya akan sabar mendidik anak saya, supaya anak saya nanti seperti keberhasilan saya. Anak saya nanti akan berhasil seperti saya, ketika saya lelah letih mendidik seperti orang tua saya. Jadi, coba ingat bagaimana orang tua kita mendidik kita. Kalau bisa sering tanya orang tua, ngobrol, ayah, ibu, dulu saya itu ketika kecil kayak apa sih gitu. Anda mungkin kalau cerita sama orang tua Anda, nangis Anda itu, ya oh bandelnya luar biasa rupanya saya dulu kan gitu. Melebihi anak saya kan gitu. Karena saya sering mendengar cerita tentang diri saya gitu. Baik dari orang tua, dari kakak-kakak saya, demikian juga dari ya teman-teman saya itu nakalnya kayak apa saya dulu kan gitu. Ya, ya, jadi seperti itu, nakalnya luar biasa. Tapi orang tua susah sabar. Mungkin kalau nakalnya kita dulu itu sekarang ada pada anak kita, yo kita mungkin nggak sabar, kita tempelengnya anak kita kan gitu. Tapi orang tua kita enggak. Alhamdulillah orang tua kita itu sabar-sabar mendidik kita. Walaupun kita mungkin dulu nakalnya melebihi anak-anak zaman sekarang gitu. Tetapi alhamdulillah karena kesabaran orang tua akhirnya kita berhasil menjadi orang yang bisa sampai tingkatan seperti ini. Kalau saya dengar cerita ya dari orang-orang di sekitar saya tentang saya dulu nakalnya, sampai saya itu kadang wajar mungkin ya. Saya itu orang tua saya itu hebat dalam mendidik saya. Kenapa? Karena sabar membersamai karakter saya yang seperti ini kan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya poin yang ketiga ini untuk ibaratnya itu melipur lana kita untuk menyembuhkan lah itu keluh kesahnya kita. Maka coba lihat ceritanya orang tua kita dulu ketika mendidik anak kita ketika masih kecil. Nanti kalau kita sering mendengar ceritanya mereka, ya Masya Allah, gitu. Rupanya anak kita itu ya copy paste-nya kita, gitu loh. Atau mungkin kita dulu lebih bandel daripada anak kita sekarang. Gitu. Nah, kemudian kita masuk di poin yang keempat. Jadi ketika kita mengeluh, ketika kita sebel, ketika kita itu capek, lelah, letih, maka yang keempat, ingat pahala dan keutamaan jika anak kita anak yang soleh. Sekarang mungkin kita lelah dan letih. Coba kalau seandainya ya, anak saya itu nanti alhamdulillah menjadi anak yang soleh. Anak yang tadi taat kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada orang tua, anak yang bermanfaat kepada manusia. Wah, itu berapa pahalanya kita. Anak-anak kita seperti itu keutamanya kayak apa gitu. Dan banyak sekali keutamaan anak soleh. Anak soleh akan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal, anak soleh kita akan berdoa kepada kita ketika kita meninggal. Anak soleh kita akan berbakti, anak soleh kita akan membawa kita masuk surga. Anak soleh akan menyelamatkan orang tua dari azab dunia, alam kubur, dan hari kiamat. Dan banyak sekali keutamaan anak soleh. Nah itu kita itu ingat keutamaan. Seperti kita ibadah, lelah letih, iya gitu. Tapi kalau kita itu ingat pahalanya, akhirnya kita akan termotivasi untuk semangat dalam menjalankan ibadah. Kenapa? Karena kita ingat pahala. Tapi kalau Anda itu nggak ingat pahala, yang Anda ingat itu cuma lelahnya, letihnya, ya memang capek gitu. Ibadah capek juga. Tapi kalau Anda itu yang Anda ingat itu pahalanya, yang Anda ingat itu surganya, yang Anda lihat itu Anda bisa selamat dari api neraka jahanam, nah itu motivasi kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah itu sudah sama yang dilakukan Allah Ta'ala. Poin yang keempat di sini, kalau kita itu pengen menjadikan anak kita sebagai penyucuk mata kita, ingat keutamaan kalau anak kita berhasil menjadi anak soleh. Kalau misalkan anak kita kodolo gagal, misalkan sudah kita usahakan, ya sudah kita katakan qadarullah wa masya'afal. Dan bukan hanya kita yang gagal, Nabi Nuh gagal juga. Nabi Nuh istilahnya kafir. Nabi Nuh istilahnya kafir, anaknya kafir. Tapi kan Nabi Nuh sudah berjuang sekuat tenaga, hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi itu poin yang keempat. Sekarang kita masuk di poin yang kelima, yang terakhir.
lihatlah anak dengan kacamata positif. Jadi kalau kita pengen ya anak kita itu menjadi penyejuk mata kita, lihatlah anak kita dengan kacamata positifnya. Anak kita itu semuanya spesial. Anak kita itu semuanya hebat. Nggak mungkin Allah keliru dalam menciptakan itu. Fahami bahasa saya. Bahasa ini tolong di garis bawahi, penting. Tidak mungkin Allah keliru dalam menciptakan anak kita. Kita pahami. Allah adalah zat pencipta terbaik. Bahkan Allah dalam menciptakan, Allah sifati dirinya dalam menciptakan itu badi'us samawati wal. Allah menciptakan dengan pencipta yang badi, sangat indah, nggak ada kekurangan sama sekali. Apalagi Allah telah tekankan tentang penciptaan anak, penciptaan manusia. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kata ulama di tafsir, bentuk yang sempurna itu bentuk secara fisik, demikian juga bentuk secara karakternya, fitrahnya. Maka anak kita itu bisa, nggak mungkin Allah keliru. Tidak mungkin Allah itu salah dalam menciptakan itu. Anak kita itu sudah luar biasa. Tapi, bagaimana caranya kita itu kok bisa melihat anak kita itu hebat? Bagaimana caranya anak kita itu spesial? Bagaimana cara kita itu melihat anak kita itu sebagai penyejuk mata? Caranya, lihat anak dengan kacamata positif. Apa itu kacamata positif? Lihatlah kelebihan anak. Jangan melihat kekurangan anak. Kalau kita melihatnya cuma kekurangan anak, sampai kapanpun kita tidak akan menganggap anak kita itu makhluk spesial. Tapi yang kita anggap anak kita itu gagal. Kalau Anda melihat hebatnya monyet ketika berenang, maka sampai kapanpun Anda pasti akan menganggap monyet itu makhluk gagal yang Allah ciptakan. Kalau Anda menganggap bahwa hebatnya ikan itu ketika berenang, hebatnya ikan itu ketika manjat pohon, maka sampai kapanpun Anda akan menganggap bahwa ikan itu makhluk gagal yang Allah telah ciptakan. Karena tidak akan bisa. Ikan itu naik pohon nggak akan bisa. Demikian juga monyet untuk berenang itu berat sekali. Walaupun dipaksa, walaupun dicambuk, walaupun dirantai pun ya berat sekali, berdarah-darah kalaupun dia bisa. Tapi coba kacamatanya diganti. Kalau Anda itu melihat jauh nggak kelihatan, pakainya kacamata main. Jangan pakai kacamata plus, yo jauh nggak kelihatan, dikit nggak kelihatan kan gitu. Beda dengan kalau Anda itu melihat jauh kelihatan, melihat dikit nggak kelihatan, pakai kacamata plus. Nah, kalau Anda kebalik kacamatanya, yo malah nggak kelihatan, buram semua. Demikian juga kondisi kita. Kita sebagai orang tua itu seringnya melihat anak dengan kacamata negatifnya, kekurangannya, kelemahannya. Sehingga ketika ditanya, Pak, kelebihan anak Bapak itu apa? Kelebihannya apa, Ustaz? Nggak ada kelebihannya. Kan? Nah, kekurangannya, kekurangannya banyak sekali. Ini 2, 3, 4, kurang semua anak kita. Kan itu. Nah, selama itu juga Anda akan menganggap anak kita itu bukan spesial. Tetapi kalau Anda itu melihat anak Anda itu dengan kacamata yang benar, Anda itu melihat monyet dengan kacamata yang benar, hebatnya dia dalam memanjat pohon, takjub Anda itu. Kalau Anda itu melihat hebatnya ikan dalam berenang, takjub Anda. Anda akan melihat ikan itu makhluk spesial yang Allah telah ciptakan. Nah, jadi seperti itu, lihatlah anak kita itu dengan kacamata positif. Bagaimana caranya? Caranya itu coba lihat kelebihan anak kita itu di mana. Anak kita punya kelebihan, anak kita punya kekurangan. Semua kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang punya kesempurnaan kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka ketika Anda itu melihat, coba lihat kelebihannya anak saya itu kelebihannya di mana ya? Oh, anak saya itu kelebihannya pada olahraga karena dia itu fisiknya bagus. Oh, Anda melihat anak Anda dalam olahraga itu hebat. Semua orang memuji. Mungkin ketika dipaksa anak itu menjadi ustadz, dipondokkan harus nanti pulang jadi ustadz, gagal, disitulah nanti banyak orang mencela, menganggap anak itu bermasalah. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan karena pondoknya, masalahnya itu bukan karena anaknya, tapi anak salah jurusan, salah tempat.
Anak kita bukan di situ gitu loh. Jalannya bukan di situ, jalannya itu salah gitu loh. Yang menjadi masalah itu jalan, kita menetapkan jalan Google Map-nya itu salah gitu loh. Sehingga bukan mobil yang salah, bukan sopir yang salah gitu loh. Bukan ya masa itu yang salah itu Google Map. Anda itu salahkan Google Map ketika nyasar gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi salahnya kita itu Google Map-nya salah gitu. Kita itu menempatkan jalan untuk anak kita itu salah. Kenapa? Karena Anda itu punya obsesi, wahai ayah dan bunda. Anak punya jalan yang lain. Kadang yang merusak pendidikan itu adalah obsesi orang tua. Itu yang sering merusak pendidikan. Obsesi orang tua ini banyak sekali merusak, apalagi di sama seperti ini. Ketika orang tua itu punya obsesi pribadi untuk anaknya, disitulah akhirnya pendidikan jadi rusak. Orang tua pengen anaknya jadi ustadz. Ya, itu namanya obsesi orang tua. Yang menjadi pertanyaan, apakah jalannya anak kita itu seperti itu? Orang tua pengen anaknya itu jadi pengusaha sukses. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang jalannya anak kita itu seperti itu? Orang tua pengen anaknya itu jadi dokter. Karena kalau jadi dokter nanti cepat jadi orang kaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak kita itu memang jalannya di situ? Nah, itu jadi seperti itu. Akhirnya ketika anak gagal, anaknya disalahkan. Bukan anaknya salah, ada orang tua yang salahkan gitu. Nah, itu intinya, mari kita lihat kelebihan anak kita itu di mana. Kelebihan anak kita itu nanti jadikan acuan standar dalam kita itu melihat anak kita. Memang terkadang ya, kita itu namanya obsesi itu ada. Obsesi orang tua, demikian juga obsesi semuanya itu ada. Tetapi ketika obsesi tidak dibarengkan dengan kemampuan, maka yang ada cuma sakit hati. Sakit hati, kemudian menyebalkan, kemudian membosankan, sampai akhirnya nanti hasilnya nggak maksimal. Ada teman, ya jamaah kita lah, kuliah kedokteran. Sampai selesai itu kedokteran, sampai selesai. Sampai ketika koas dia nggak mau. Nggak mau, sampai akhirnya dia tidak mau jadi dokter. Padahal sampai selesai loh, udah biaya berapa keluar kan gitu. Akhirnya ketika ditanya sama ibunya, kamu itu mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Saya nggak mau jadi dokter gitu. Kan yang pengen jadi dokter kan ibu kan gitu, bukan saya kan gitu. Nah, kenapa kamu pengen jadi pengusaha? Saya itu nggak suka dengan aturan, datang harus jam sekian, kemudian harus ketemu dengan banyak orang. Saya nggak suka. Tipikal saya bukan orang kayak gitu. Saya itu tipikalnya orang yang santai, pengennya nggak ada jadwal, nggak ada aturan gitu, nggak ada tekanan. Ya, saya pengen santai, tenang hidup saya itu. Akhirnya apa? Ketika orang tuanya sadar, akhirnya dia itu bisnis, yo sukses, jadi orang kaya setelah itu kan. Dan dia nikmat sampai dia cerita sama saya, Ustaz, kalau seandainya saya jadi dokter stres saya, dokter stres saya itu. Sehingga mungkin yang sakit bukan pasiennya, yang sakit saya, Ustaz. Gitu. Karena saya nggak menikmati gitu. Ya, jadi maksudnya gitu. Maksudnya itu, mari ayah dan bunda, lihatlah anak itu dengan kacamata positif. Lihatlah anak itu dengan hati bersih, tanpa obsesi pribadi. Anak Anda itu siapa? Anak Anda itu calon ustaz, anak Anda itu calon pengusaha, anak Anda itu calon mujahid, anak Anda itu calon apa saja. Lihat. Nanti dari situ Anda akan mengetahui bahwa jalannya anak itu di sini. Kelebihan anak kita itu di sini. Kita melihat anak kita dengan kacamata itu. Niscaya bahwa anak kita spesial, anak kita luar biasa. Tetapi kalau kita itu kacamatanya keliru, kita melihat kekurangannya anak, sampai kapanpun ya anak itu tidak akan menjadi penyejuk mata kita. Mungkin ini poin yang kita bahas di pertemuan perdana ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mendidik anak. Dan saya katakan juga di sini, saya bukan yang terbaik. Saya hanya menyampaikan ilmu yang saya miliki, walaupun saya juga bukan yang terbaik. Mungkin ada di antara antum yang mungkin memiliki ilmu lain, atau mungkin memiliki tambahan faidah yang lebih baik daripada yang saya sampaikan. Kita saling belajar. Tetapi intinya, apa yang kita miliki dari ilmu ya kita sampaikan. Walaupun kita lastu bi khairikum. Saya bukan orang terbaik di antara kalian. Tapi itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Walaupun yang mengingatkan belum tentu lebih baik daripada yang diingatkan.
orang yang menyampaikan ilmu belum tentu lebih baik daripada yang disampaikan ilmu. Tapi kita semuanya saling belajar, kita tutupi kekurangan kita masing-masing, dan harapan kita itu kalau proses mendidik anak itu sudah benar, kalaupun anak kita berhasil itu karunia Allah Ta'ala, kalaupun gagal Allah tidak mencela kita. Tetapi kalau seandainya kita itu nggak menjalani proses pendidikan yang benar, anak kita salah, kita yang akan disalahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita prosesnya salah. Yang mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Bastobroni. Lanjut dengan pertanyaan, Ustaz. Ya. Berapa pertanyaan? Berapa Baik, pertanyaan? yang mulai Ini belajar. ada satu pertanyaan dari Mahendra Abu Medina. Barakallahu fiikum Ustaz atas ilmunya. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara ideal dalam menjaga mental dalam sebuah keluarga? Baik kepada pasangan, kepada anak. Syukron, barakallahu fiikum. Ya, masalah kita itu banyak problemnya di kita itu adalah mental kita yang nggak siap. Terus bagaimana caranya? Setiap Anda di posisi apapun, Anda harus siapkan diri Anda. Anda menikah, berarti posisi Anda sebagai suami atau istri. Siapkan kita itu menjadi suami yang terbaik bagi istri kita. Siapkan diri kita itu menjadi istri terbaik untuk suami kita. Kalau nanti qadarullah, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan anak kepada kita, siapkan kita itu menjadi ayah terbaik. Siapkan kita itu menjadi bunda terbaik. Sayangnya di kita itu kebanyakan kita itu nggak bersiap-siap. Kaidah yang sering ditanyakan oleh para ulama kan seperti Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus ada lebih dulu daripada ucapan dan perbuatan. Kan aslinya seperti itu. Tapi yang ada, kita itu kebanyakan bondo nekat. Kita menjadi suami, istri ya karena tuntunan syahwat saja gitu loh. Tapi kita nggak siap mental kita gitu loh. Akhirnya terjadi apa? Kita nggak bisa menjadi suami terbaik, kita nggak bisa menjadi istri yang terbaik, kita nggak siap. Demikian juga kita memiliki anak ya karena kebetulan saja gitu. Akhirnya ketika kita punya anak bingung cara mendidiknya kan. Kenapa? Karena kita nggak punya persiapan. Kita nggak siap-siap untuk menjadi ayah terbaik dan bunda terbaik. Oleh karena itu intinya kalau kita itu pengen menjadi orang yang baik, maka kita itu harus persiapkan mental kita untuk menjalani sebuah tugas. Kita siapkan matang-matang. Kalau memang kita itu mau menjadi ayah, ya kita siapkan menjadi ayah terbaik itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Dan kita bertanggung jawab dengan tugas kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seperti kalau kita sudah jalankan yang terbaik, kita menjadi suami terbaik, kita menjadi istri terbaik, kita menjadi ayah terbaik, kita menjadi bunda terbaik. Yang penting kita itu sudah berjuang, ya, saya katakan ya. Anda itu nggak usah mikir hasil. Kalau Anda itu mikirnya hasil, yang Anda cuma stres. Dan Allah tidak pernah memaksa hasil Anda. Yang Allah lihat bukan hasilnya, hasil itu milik Allah Ta'ala. Yang Allah lihat itu usahanya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh dari jalan kami yang akan memberikan jalan kesuksesan itu kami gitu. Bukan dia gitu. Sehingga apa? Kewajiban kita itu hanya berjuang, usaha saja. Gitu. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka kita jangan minder menjadi ayah, pasti kita bisa jadi ayah yang terbaik. Kita nggak usah minder menjadi seorang ibu. Kita pasti bisa menjadi ibu terbaik. Walaupun kita nggak pernah kuliah. Walaupun kita nggak pernah sekolah. Orang tua dulu nggak pernah sekolah, tapi bisa mencetak seperti kita. Nabi dan Rasul nggak pernah kuliah. Gitu. Rasulullah nggak pernah sekolah seperti kita. SD, SMP, SMA nggak pernah. Tapi Rasulullah memiliki para sahabat, murid-murid terbaik. Sehingga nggak usah minder kita itu dalam mengisi peran kita di bumi sebagai khalifah di muka bumi itu kita nggak usah minder. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lainnya? Kalau ada ya bisa ditulis. Tapi kalau misalnya langsung mau berbicara pun silahkan aktifkan speakernya. Halo Ustaz.
Baik, silakan. Dari Assalamualaikum. mana Mas nanti? Kenalkan ya. Ana Muhammad Furqon, Stai Ali, Surabaya, alumni Stai Ali Surabaya. Tinggal di Surabaya dari Bengkulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Apa Ustaz telat Ustaz karena tadi di jalan. Ana mau nanya yang lagi viral sekarang Ustaz. Ini kan ada anak merokok terus di lingkungan sekolah terus ini nggak tahu digampar benaran atau hanya isu dari kepala sekolahnya, terus kepala sekolahnya dinonaktifkan karena dianggap menzolimi anak itu dan dipolisikan. Ini nasihatnya bagaimana Ustaz? Bahkan teman-temannya mana semuanya mogok sekolah 650 orang gara-gara hal ini. Mengingatkan kepala sekolahnya gitu. Ya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi barakallahu fiik kepada saudara kita yang telah diskusi di sini. Jadi hukum asal, kita bicara hukum asalnya dulu ya. Hukum asal memukul anak itu dalam pendidikan boleh enggak? Itu hukum asalnya dulu kita bahas, hukum asalnya. Hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk mukul dalam mendidik ya. Wadribuhunna. Allah Ta'ala perintahkan untuk memukul istri, kan berarti boleh dalam mendidik ya tujuannya. Demikian juga Rasulullah juga seperti itu. Wadribuhum wahum abna'u asyrin. Pukul ketika anak 10 tahun nggak bisa menjalankan sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan pemukulan itu hukumnya dibolehkan dalam pendidikan. Tetapi apakah memang pendidikan itu harus dengan cara pemukulan gitu? Itu yang kita bahas itu. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita kupas. Yang pertama, masalah hukum asal memukul dalam pendidikan. Yang kedua, apakah memang itu tuh jitu gitu? Apakah itu tuh metode yang tepat? Maka kita katakan kalau berkaitan dengan tepat tidaknya, maka setiap kondisi berbeda, setiap anak berbeda, setiap lingkungan berbeda, setiap zaman berbeda. Tetapi kalau hukum asalnya ya, hukum asalnya itu bermanfaat. Dan itu bisa, hukum asalnya. Tapi apakah memang itu perlu diterapkan? Untuk penerapannya itu kita membutuhkan melihat manfaat dan madaratnya. Sehingga tidak semua perkara yang dibolehkan itu harus diterapkan. Maka nanti kita lihat, jika seandainya pemukulan itu bermanfaat, maka bisa dipakai. Tetapi kalau pemukulan itu nggak bermanfaat, maka pemukulan berarti bukan bijaksana, nggak bijaksana. Rasulullah memerintahkan untuk memukul anak ketika 10 tahun nggak bisa sholat. Tapi ketika ada seorang sahabat yang berbuat dosa, ada anak yang berbuat dosa, apakah Rasulullah memukulnya? Belum tentu. Jadi kondisinya berbeda. Maksudnya itu cara penerapannya itu berbeda. Demikian juga yang saya ingatkan juga ya. Maksudnya itu ini perlu saya ingatkan. Gaya mendidiknya orang Arab dengan gaya mendidiknya orang Indonesia itu berbeda. Karakter orang Arab dengan orang Indonesia jauh berbedanya. Sehingga jangan sampai kita itu copy paste pendidikan Arab kita terapkan di Indonesia. Kondisi masyarakat berbeda, kondisi anak berbeda. Di Arab biasa, pukul pakai kayu biasa anak-anak itu. Dan saya dulu ketika di Yaman, yang melihat cara guru-guru kita didik anak-anak mereka, keras-keras, dan kita sampai, melihat itu nggak tega gitu. Tapi di sana berhasil gitu. Ini kalau kita terapkan di tempat kita, malah anak nanti jadi musuh kita kan gitu. Berarti pendidikan seperti ini kurang bermanfaat untuk Indonesia. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua yang perlu kita pahami juga, terkadang setiap zaman itu berbeda, setiap tempat berbeda, setiap zaman berbeda. Jangan disamakan antara pendidikan kita dulu masih kecil, kita TPQ biasa dipukul sama guru. Demikian juga di sekolah kita dulu sering diajar sama guru kan, dan itu nggak ada masalah. Sekarang kondisi berbeda, zaman berubah. Karena kita media sosial terbuka lebar seperti ini, akhirnya kan berubah kondisinya itu. Maka pendidikan orang tua dan guru kepada kita dulu, kalau kita terapkan copy paste untuk zaman sekarang pun nggak tepat. Setiap zaman berbeda, maka kita itu harus bijaksana. Jadi kondisi tempat berbeda, hasilnya juga berbeda. Penerapan keras dan tidaknya dalam mendidik itu berbeda. Yang kedua, kondisi waktu yang berbeda, itu pun juga membedakan cara proses pendidikan. Demikian juga kondisi anak yang berbeda.
Ada anak yang tipikalnya itu dia itu ya nggak terlalu perasaan lah, sehingga dipukul, ya dimarahi, ya biasa. Tapi kan ada anak yang karakternya nggak seperti itu, karakternya lemah, dipukul, mungkin dia mutung kan gitu. Anak sekali dimarahi, dia stres anak itu. Ada kondisi anak yang seperti itu, sehingga kita harus bisa menggali kondisi anak itu seperti apa. Anak itu berbeda. Rasulullah itu bagaimana beliau itu menyikapi orang sesuai dengan karakternya masing-masing. Tidak semua kesalahan itu harus disikapi dengan keras Rasulullah itu. Nah, itu seperti itu. Ada sebuah cerita seorang anak muda yang izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izin di bizina, izinkan saya itu berzina ya Rasulullah. Para sahabat itu, apa yang kamu ucapkan pada Rasulullah telah seperti itu? Akhirnya sama Rasulullah sini, nah, kita diskusi, diskusi. Jadi hati, nah, kamu punya ibu enggak? Punya ya Rasulullah. Kenapa ibu kamu berzina? Kamu ridho enggak? Enggak ya Rasulullah. Oke, saya tanya, kamu punya saudara enggak? Saudari enggak? Kalau saudari kamu berzina, kamu gimana? Akhirnya Rasulullah akan, wanita yang ingin kamu ajak berzina juga seperti dia punya keluarga yang dia keluarganya enggak suka. Setelah itu Rasulullah pegang dadanya, setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Tuhanku, tolong ampuni dosa anak ini, tolong bersihkan hatinya anak ini, tolong jaga kemaluannya. Setelah itu apa kata anak muda ini? Demi Allah, setelah Rasulullah doakan saya, minat berzina nggak ada, hilang minat berzinanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan metode ini diterapkan di setiap waktu. General konsep itu nggak tepat. Jadi kita mendapat konsep di Arab misalkan, syekh kita itu didik seperti itu, kita terapkan di Indonesia langsung koi paste 100%, nggak bisa. Demikian tuh saya dulu ketika masih kecil biasa dipukul sama guru saya gitu. Saya terapkan untuk anak saya gitu. Nggak tepat. Anak kita kondisinya berbeda. Dan semua orang harus kita terapkan sistem keras misalnya, itu juga berbeda. Nah, itu intinya menyikapi masalah berita-berita yang viral ini, ya kita tidak bisa menyalahkan. Kita nggak tahu sejatinya itu kayak apa gitu. Kita nggak menyalahkan guru bagaimanapun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Semoga Allah telah memberkahi dan mengampuni kesalahan beliau kalau salah. Tetapi tetap ya anak juga punya hak. Anak kalau salah ya ditegur. Kalaupun memang itu memang kesalahan dari anaknya, ya memang berarti anak yang salah. Kalau itu kesalahan dari gurunya yang salah. Tetapi untuk memastikan ya berita ini kebenarannya itu seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi kalau secara kaidahnya seperti itu. Jadi kaidah yang pertama kita katakan bahwa memukul anak itu boleh dalam konsep pendidikan. Yang pertama, yang kedua, apakah konsep ini harus kita terapkan? Maka nanti melihat setiap kondisi, setiap zaman, setiap anak itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Sebelum kita lanjutkan, jadi sedikit pengumuman ya, kelas ini insya Allah setiap Rabu. Jadi jangan lupa untuk hadiri terus ya setiap Rabu jam 8 malam. Dan kita masih pokok pembahasan di pendidikan anak. Nah, bagaimana orang tua itu mendidik anak. Dan Ustaz Tobroni ini ya memiliki buku, ya sebuah buku yang beliau tulis. Di situ ada 75 bab pembahasan. Buku itu berjudul Ensiklopedia Pendidikan Anak. Barangkali yang ingin pesan nanti bisa menghubungi admin Nadimu. Insya Allah kita bantu pengirimannya dan lain sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ya, sebentar. Tentang dari Mahendra Abu Medina lagi. Apakah bisa disamakan metode kita menasihati istri jika tidak taat dengan cara menasihati, kemudian mendiamkan, lalu memukul, dengan metode kita dalam mendidik anak? Syukron. Ya. Jadi intinya gini, ya jazakallah terhadap saudara kita yang bertanya. Jadi intinya gini ya, semua metode itu kalau diterapkan secara general itu semuanya pasti salah. Dalam mendidik istri lah, dalam mendidik anak, atau mendidik santri di pondok, kalau dihukum secara general, itu pasti salah. Metode yang terbaik itu bukan generalisasi, tapi yang terbaik itu adalah melihat masalah dan madarat. Itu yang terbaik. Maka itu kalau kita lihat gaya pendidikan Rasulullah itu, beliau gayanya beda-beda.
Karena beliau itu melihat masalah mandorotnya gitu. Ada sahabat yang jujur keras sama Rasulullah gitu. Ada sahabat yang di loss sama Rasulullah, dibiarkan sama Rasulullah kan itu. Itu gayanya Rasulullah gitu. Maka tidak tepat kalau seandainya setiap sistem, oh ini sistem saya terapkan untuk istri saya berhasil ini, seperti sistemnya bagaimana Allah Ta'ala menganjurkan kita mendidik istri, misalnya ketika istri itu membangkang, yaitu dinasihati dengan cara yang baik, kalau tidak bisa bisa ranjang, kalau tidak bisa dipukul. Apakah ini bisa diterapkan untuk anak kita? Bisa juga mungkin, jika memang itu bermanfaat gitu. Tetapi kalau memang kita melihat itu nggak bermanfaat, ya jangan diterapkan. Apakah berarti anak kita terus kita lembuti terus itu? Terkadang. Nah, apakah kita terus keras? Terkadang kita harus keras gitu. Tapi nggak terus-terusan seperti itu. Nah, itu bukan berarti kita itu didik anak itu lembek terus. Bukan berarti keras terus. Makanya kita katakan jangan dikira bahwa kelembutan itu adalah bijaksana. Dan jangan dianggap bahwa hukuman itu adalah kekerasan. Bukan juga. Terkadang kelembutan itu adalah bijaksana pada tempatnya. Terkadang sifat yang keras kita menghukum sampai keras itu kadang kebijaksanaan. Kenapa? Karena waktu itu manfaatnya seperti Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang sahih disebut sama Imam Bukhari. Beliau ketika mendidik budaknya namanya Ikrimah itu dirantai kakinya lumayan. Dirantai, dipasung, diajari ilmu tafsir sama Abdullah bin Abbas. Sampai akhirnya menjadi ahli tafsirnya tabi'in, pewaris ilmunya Abdullah bin Abbas. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Abdullah bin Abbas mendidik seperti itu anaknya? Yang lain? Tidak. Jadi seperti itu. Jadi metodenya itu berbeda-beda. Itu jangan menyamakan sebuah metode, walaupun itu berhasil ya, dengan orang lain. Terkadang ini berhasil, tapi untuk orang nggak berhasil kan metode seperti ini. Terkadang untuk istri berhasil, tapi untuk anak nggak berhasil. Terkadang metode untuk anak berhasil, untuk istri nggak berhasil kan itu. Jadi seperti itu. Contohnya lagi misalkan saya contohkan ya, banyak orang, saya tidak usah menyebutkan konsepnya siapa ya Mas itu, karena ada. Jadi ada beberapa orang, beberapa ustadz lah itu, dan itu diterapkan di konsep sekolahnya dia yang dibikin. Ketika membaca hadis bahwa para sahabat ketika duduk di hadapan Rasulullah, ka'anna ala ru'usin at-thair. Seakan-akan di belakang di kepala kita itu ada burung, yaitu kalau mereka dengar nasihatnya Rasul itu diam mereka itu, kepalanya nggak gerak karena seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung. Akhirnya ada konsep pendidikan yang mereka terapkan di sekolah mereka. Anak-anak SD itu kalau belajar di atasnya itu ada buku, buku, dan nggak boleh jatuh. Kalau jatuh dihukum karena dia nggak punya adab dalam majelis ilmu kan itu. Ini jadi masalah kalau bagi saya kan. Kenapa? Ini diterapkan untuk anak siapa? Anak ketika mendengar kajian diam, itu metodenya orang tua, orang-orang yang sudah bisa untuk mencerna. Anak-anak kita itu nggak seperti Rasul didik anak-anak nggak seperti itu. Rasulullah mendidik anak itu dengan cara diboncengkan sama Rasulullah, ada yang dirangkul sama Rasulullah, ada yang diajak jalan sama Rasulullah, ada yang makan bareng sama Rasulullah, Rasulullah nasihati. Nah itu metodenya, buat nasi duduk, saya mau ngomong, kamu tidak boleh goyang kan? Rasul nggak seperti itu mendidik anak. Tetapi itu metodenya Rasulullah dalam mendidik para sahabat yang sudah senior. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu mengenerasikan, yaitu memukul rata semua anak, semua tempat, semua zaman dengan sebuah konsep. Ini bagi saya nggak tepat. Tapi kita punya metode umumnya ya, Mas, itu. Seperti tadi masalah memukul, metode umumnya boleh. Termasuk metode pendidikannya, ya, itu metodenya seperti itu. Demikian juga metode membiarkan kesalahan itu boleh nggak? Boleh, dan itu termasuk metode juga yang menjadi terus membiarkan beberapa sahabat yang salah. Tetapi untuk memukul rata itu tidak dibolehkan karena mesti nanti akan jadi masalah. Standarnya apa? Lihat maslahat dan madharat. Dan itu yang paling susah bagi pendidik, itu yang paling susah itu bagaimana kita melihat maslahat dan madharat setiap anak, setiap zaman, setiap tempat, setiap kondisi itu nanti bisa berbeda-beda. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada satu lagi mungkin terakhir ya. Dari Muhammad Furqan ya. Sudah angkat tangan? Nah, Silakan. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya Ustaz, berkenaan dengan yang tadi berarti
kita itu harus menerapkan metode itu agak gangguan sinyalnya. Satu persatu, misalkan dinasihatin dulu baru nanti diboikot anak itu atau dipukul, atau kita kenali dulu karakter anaknya kan. Kemudian Ya. kitab apa yang berbahasa Arab yang antum sarankan untuk kita pelajari. Barakallahu fiik. Ya. Jadi gini, kalau kita itu mau mendidik anak, yang pertama kali perlu kita jalankan itu pertama selami dulu karakternya anak. Anak itu karakternya apa? Dia itu karakternya itu apa? Orangnya itu baperan, karakternya orangnya santai, orangnya suka canda, itu macam-macam nanti karakternya itu pertama. Kemudian kedua, kita harus melihat kesalahan anak. Kesalahan anak itu fatal atau tidak? Kesalahan anak itu disengaja atau tidak? Kesalahan anak itu muncul karena dia itu tahu atau tidak? Jadi nanti seperti itu. Oh, ini sudah diberitahu anak ini, tetapi memang anak itu membangkang. Nah, berarti caranya bagaimana metodenya itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya jangan langsung kita itu fokusnya ke kesalahan tersebut. Oke, memang anak itu salah, tapi mungkin kesalahan itu karena itu adalah dampak dari sesuatu sebelumnya. Ada anak yang salah, ada orang berbuat salah, iya, itu kesalahan. Tapi mungkin salahnya itu mungkin karena ada dampak yang lain sebelumnya. Seperti misalkan gini, ada anak yang nakal, berubah jadi anak yang nakal, sampai parah kenakalannya itu. Kenapa? Karena orang tuanya itu menjanjikan kalau hafal Quran dikasih HP. Tapi ketika dia sudah paksa diri dia sama yang hafal Quran, diminta HP, orang tuanya tidak mau ngasih. Akhirnya anak itu berubah menjadi anak yang liar. Kalau kita fokusnya cuma sekedar kenakalannya sih, stres kita itu. Wah, ini terus yang dihabisi kan anak itu. Padahal ini tuh asap, ini munculnya dari api ini. Kalau seandainya kita bisa mengetahui, sumber masalah anak kenakalan itu dari sini nih. Ini yang kita perbaiki lah gitu. Orang tuanya yang diperbaiki, benar nggak Anda itu seperti ini? Benar nggak seperti ini kan itu? Ketika iya, orang tuanya sudah memperbaiki. Alhamdulillah ketika itu diterapkan, alhamdulillah berhasil kan itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu kita itu jangan fokus kepada masalah, tapi kita itu fokusnya kepada sumber masalahnya. Itu yang pertama itu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama kenali dulu karakternya. Yang kedua, masalah ini muncul itu kenapa gitu. Kalau bisa diajak diskusi. Kalau memang Anda ayah susah untuk diskusi, ibu suruh ngomong. Diskusi. Kenapa anak itu berbuat seperti itu? Nanti terkadang anak itu akan cerita, curhat. Nah, kita itu akan bangga ketika anak itu berani curhat tentang masalah dia. Akhirnya dari situ diselesaikan nanti. Berarti kalau anak seperti ini, masalahnya seperti ini, karakternya anak seperti ini, saya nasihati anak itu semata mata. Dan saya sering saya terapkan tuh anak saya seperti itu. Biasanya yang saya tugasnya itu untuk mencari permasalahan itu biasanya istri saya, karena saya dekat sama anak untuk cerita-cerita ngobrol itu anak saya nggak canggung lah kalau sama istri saya. Tapi ketika sudah ketahuan, nah ini masalah seperti ini karena seperti ini, karena sebabnya ini, nanti lapor ke saya. Akhirnya saya biasanya baru tak ramu, kalau seperti ini anak saya yang pertama itu karakternya seperti ini. Gitu. Berarti cara nasihatnya kayak gini, kalau seperti ini nanti dia akan marah, kan, gitu. Nggak terima. Oh iya, akhirnya itu saya terapkan di dia. Gitu. Tapi ketika anak yang bermasalah itu anak yang lain, itu cara lagi saya menanganinya itu beda lagi gitu. Jadi nanti kayak ibaratnya orang sakit lah itu. Orang sakit itu yang pertama jangan langsung dipikirkan sakitnya itu. Kita akan lihat dulu itu sakitnya itu dari mana sumbernya kan itu. Nah, jadi seperti itu. Intinya ini seperti itu. Kemudian kalau buku yang terbaik apa? Kalau bahasa Arab yang terbaik ya ini yang saya dapatkan yang paling bagus itu adalah kitab An-Nabi Murabbi. Ya, jadi ada buku bagus. Bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang pendidik terbaik. Muallim, Ar-Rasul Muallim. Itu yang pertama, buku yang pertama. Kemudian ya kitabnya Al-Imam Muqayyim, itu Fathul Mudud. Cuma pembahasan seperti ini nggak terlalu banyak. Tetapi kalau kita itu membaca banyak kitab seperti kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, itu banyak kita dapatkan masalah-masalah seperti ini itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah banyak buku-buku, silakan nanti dikaji lagi. Tetapi kalau yang saya sarankan ya tadi, An-Nabiyul Muallim. Ya, Rasulullah itu adalah seorang nabi pendidik terbaik. Itu nanti dari situ akan diceritakan sama penulisnya itu bagaimana sifat Rasulullah ketika mengajari ini, ketika Rasulullah itu mendapatkan anak yang bermasalah itu seperti apa, itu ada. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kajiannya. Para peserta sekalian, jadi insya Allah kajian ini tetap akan terus kita laksanakan di hari Rabu. Tolong ingat terus ya, dan tolong update terus di grup. Dan beliau, satu bulan ini saya tadi lupa membacakan biografinya. Ya, beliau adalah pendiri dari sekolah Sabak. Sekolah itu sekolah akil balik. Jadi di sekolah itu beda dari SD biasa. Jadi bagaimana anak itu nanti dipersiapkan untuk dia siap menjadi anak yang akil dan baligh. Ya, jadi karena sekarang ini banyak masalah anak itu sudah baligh tetapi belum akil. Jadi ini di antara sekolah beliau, kemudian beliau juga mudir di Ponpes Nida Usalam Pekalongan. Di barang siapa mungkin yang pengen mondok ya silahkan di Ponpes beliau. Dan sekali lagi hasil riset beliau itu beliau telah tulis di buku beliau di Ensiklopedia Pendidikan Anak, dan ini akan menjadi fokus pembahasan kita di banyak-banyak seri pertemuan ini insya Allah. Dan di buku itu ya, kalau para peserta membeli buku itu ada 75 bab, di mana 75 bab itu ada rekaman YouTube-nya. Jadi bisa mengakses setiap bab. Jadi bukan belajar melalui buku, tetapi ada panduannya, dan yang itu telah diisi oleh beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita di sini berbeda waktu ya. Saya ini di Maluku Utara sini sudah 11:30 ya, masya Allah. Insya Allah. Ya. Di Indonesia Barat mungkin baru 9:30 mungkin ya, karena beda 2 jam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan jazakumullah khairan untuk para peserta lainnya. Mudah-mudahan kita terus belajar dan bisa terus menerapkan apa yang telah kita pelajari sehingga kita menjadi orang tua hebat, dan insya Allah nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat. Jadi pahala untuk kita di akhirat kelak. Baik, untuk mempersingkat waktu saya tutup dulu Ustaz ya. Ya. Teman-teman sekalian, barangkali Ustaz bisa menutup dengan apa ya, kesimpulan mungkin, atau bagaimana? Jadi kesimpulannya yang penting, ayah bunda, mari kita terus belajar. Jangan sampai stagnan. Jangan merasa ilmu kita sudah khatam, ilmu kita sudah selesai, akhirnya kita berhenti dari belajar. Kita masih banyak kekurangan, siapapun kita, yang penting kita jangan pernah berhenti dari belajar. Wallahu a'lam. Itu kalimat penutup dari Ustaz. Baik, kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami minta maaf kalau ada kekurangan. Adapun kalau datang kebaikan maka itu datang dari Allah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.